Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini saya akan memberikan materi tentang bagaimana cara membuat slide promosi yang sederhana. Di sini saya menggunakan aplikasi yang namanya PowerPoint, ya, dengan dipadukan dengan Zoom, seperti yang saya lakukan saat ini, ya. Oke. Di sini saya akan memberikan ada 10 poin cara membuat slide promosi yang sederhana. Nah, di mana merancang promosi itu sangat sangat diperlukan ya. Di mana merancang promosi presentasi yang menarik dan ini itu bisa menjadi hal yang menakutkan jika Anda menjadi sebuah desainer. Jadi merancang sebuah slide promosi itu tidak bisa main-main ya, Mak ya. Bahkan cara membuat slide promosi ini bisa lebih sulit. Karena apa? Karena kita tahu produk kita ini akan digunakan oleh orang lain, oleh konsumen yang lain. Ya, tentunya nanti mereka diharapkan menjadi konsumen tetap untuk untuk produk yang kita promosikan itu atau produk yang kita jual. Nah, jadi yang paling penting nih tujuan promosi itu sebenarnya apa sih? Tujuan dari promosi yang kita buat itu adalah kita ini membawa pesan kepada para konsumen atau para nanti penonton dari promosi kita ini, kita membawa pesan yang jelas termasuk poin-poin penting yang apa yang akan kita sampaikan di dalam promosi tersebut. Nah, di dalamnya itu akan berisi konteks-konteks yang diperlukan agar orang itu memiliki pengetahuan apa yang mereka butuhkan sih dari produk kita dan mereka bisa mengambil keputusan apakah iya atau tidak untuk menggunakan produk yang akan kita beli. Ya. Nah, terus selanjutnya kita harus memberikan sebuah simpulan atau langkah tindakan selanjutnya termasuk pertanyaan Anda setelah menyampaikan presentasi. Misalnya, kita udah promosi banyak-banyak yang otomatis kan kesimpulannya dari promosi itu apalah mengajak mereka untuk membeli, untuk mengorder produk kita. Nah, berarti kan harus ada sebuah informasi di mana cara bagaimana para konsumen itu untuk membeli atau memiliki produk dari yang kita promosikan, gitu ya. Jadi ada 3 poin penting tujuan dari promosi yang akan diisikan atau akan dibuat kita di dalam suatu slide promosi. Nah, untuk yang pertama, ini kita akan lihat yang pertama ya. Untuk yang pertama, poin penting dari slide promosi itu adalah satu, kuatnya foto. Nah, jadi hanya ada satu foto, jangan lebih dari 2 foto atau bahkan 3 foto. Dan dia harus memiliki kontras yang sangat tinggi. Jadi satu foto ini berarti 1000 kata. Gimana? Jangan pernah kita meremehkan kekuatan fotografi. Jadi untuk melakukan promosi produk kalau bisa ya kita menggunakan seorang fotografer untuk memfotokan produk kita. Nah, kalau di sini saya menggunakan foto-foto yang bersumber dari Google. Kita bisa menggunakan itu kan banyak ya foto-foto, nanti kalian bisa lihat contohnya. Di mana fotografi ini bisa menjadi alat yang ampuh untuk menyampaikan pesan Anda secara visual. Jadi pesannya ini secara visual. Apalagi kalau kalian tambahkan narasinya di dalam foto tersebut. Misalnya kalian bikin slide promosi dan kalian rekam suara dan ditampilkan di dalam promosi itu. Nah, tipnya, ingat, untuk mempertimbangkan slide Anda sebagai bahan pendukung untuk mempresentasikan. Nah, terus Anda ingin orang banyak itu untuk memperhatikan Anda saat mempresentasikan. Jadi, jangan sampai terlalu banyak gambar, terlalu banyak kata-kata, tetapi kalian ini bisu atau kita sebagai seorang presentator promosi ini tidak bisa menyampaikan kata-katanya, maknanya. Nah, gitu ya. Tujuannya untuk apa sih? Untuk menyimpan satu foto saja setiap poin. Nah, tujuannya ini untuk sebagai bahan pendukung kalian untuk menceritakan kisah yang ada di dalam gambar tersebut untuk menyampaikan pesan. Jadi gambar itu hanya sebagai media untuk kita membantu kita ngomong.
ngomong poin-poin dari promosi kita. Ya. Nah, teksnya kalau bisa seminimal mungkin ya dalam presentasi. Jadi, fotografi bisa dijadikan cara yang sangat kreatif, oke? Nah, selanjutnya, poin yang kedua itu gunakan warna yang benar, kontras, dan ruangannya kosong. Karena warna ini sangat efektif ya untuk menantang jika Anda mulai melakukan suatu promosi. Jadi, ada berbagai macam makna warna dalam sebuah perusahaan atau sebuah logo perusahaan atau sebuah promosi, di mana warna itu menandakan makna makna dari tulisan kita, makna dari warna-warna yang kita bubuhkan di dalam gambar, itu semuanya memiliki makna, punya arti. Oke ya. Jadi ya hati-hati menggunakan warna dan yang pasti harus kontras. Kenapa harus kontras? Karena sesuatu yang perlu diingat itu harus kontras. Jadi kalian harus memastikan teksnya kalian, kalau misalnya kalian ada warna, itu harus kontras dengan latar belakangnya. Agar apa? Agar kita gampang membacanya. Si konsumen itu bisa membaca dengan gampang. Atau misalnya kalau tidak kontras nih, kalian menambahkan suatu transparansi, kayak menambahkan sebuah kotak, nanti kalian jadikan latar belakang tulisan tersebut, terus kasih transparansi misalnya 60%, seperti yang Bu Suci lakukan ini ya. Karena tulisannya ini kurang kontras, misalnya Bu Suci pengen kasih, nah ini kesalahan dari tulisannya Bu Suci ini yang di poin-poin itu adalah Bu Suci belum membuat transparansinya menjadi 60%. Bayangkan kalau warna ungu yang di latar belakang tulisan itu Bu Suci buat 60%, pastinya lebih akan menarik lagi. Nah, selanjutnya, ruang yang kosong. Jadi, kalian harus cukup memiliki ruang yang kosong. Untuk apa? Cara termudah untuk menangani ruang kosong itu sebenarnya cukup memberi apa namanya ya, tidak terlalu banyak tulisan di dalam slide. Seperti yang Bu Suci buat ini ya. Bu Suci banyaknya ngomong, tapi yang intinya dari omongan Bu Suci itu adalah poin-poinnya itu sudah ada di dalam slide. Jadi tadi ya, gunakan warna yang kontras ya. Terus selanjutnya ruang yang kosong. Jadi pastikan tidak terlalu banyak tulisan, tetapi hanya poin-poin penting dari omongan yang akan kita promosikan, gitu ya. Nah, terus selanjutnya katakan tidak untuk animasi. Jadi lebih baik kalau misalnya kita tidak pandai membuat animasi, lebih baik jangan pakai animasi. Tapi kalau misalnya kalian tahu konsepnya animasi itu untuk apa dan tahu bagaimana cara menghandle-nya, nah, lebih baik gunakan satu atau dua animasi saja di dalam slide kalian. Tapi jangan terlalu banyak animasi, itu membuat pembacanya atau penikmat promosi kalian itu menjadi, ih iklannya seperti ini ya, nggak jadi beli, walaupun itu produknya sangat bermanfaat mungkin buat dia dan juga cukup menarik untuk dia miliki seperti itu ya. Jadi jangan terlalu banyak animasi. Mungkin stop itu. Poin yang ketiga dari saya. Nah, selanjutnya, siapkan konten yang efektif. Nah, ini kontennya, isi dari promosi itu harus efektif. Nah, oke ya. Nah, caranya gimana sih? Nah, untuk membantu menyiapkan konten yang efektif, kita harus membuat poin-poinnya dulu nih. Poin-poin apa sih yang paling penting? Nah, seperti yang tadi Bu Suci bilang ya. Bu Suci tuh ngomongnya panjang banget, tapi intinya tahu poin-poin apa yang harus Bu Suci sampaikan. Ada berapa poin. Nah, di sini yang diketik di situ. Nah, selanjutnya ukuran fontnya itu juga penting. Pastikan ukuran fontnya itu cukup besar untuk kita bisa baca dan jangan terlalu besar. Kalau terlalu besar juga, ih apaan sih ini nggak proporsional banget sih. Nah kayak gitu ya. Nah selanjutnya jadilah pintar atau bahkan kalian bisa melucu di dalam promosi tersebut. Jadi kata-kata yang menarik atau lucu itu biasanya akan lebih mudah diingat oleh konsumen. Kayak mungkin kalian bikin slogan yang memang kata-katanya itu lebih lebih gampang diserap oleh, lebih familiar, lebih easy going, lebih
gampang didengar, gampang diingat, itu untuk para konsumen kita. Oh, jadinya, oh kalau misalnya mau beli produk ini, ingatnya ini nih. Nah, seperti kalau Bu Suci pernah jelaskan ya di kemarin ya, kalau kalian tahu iklan kulit manggis itu ya. Nah, iklan kulit manggis itu, si Mastin itu ya, itu dia sangat listenable. Jadi gampang diingat. Oh, kalau lihat kulit manggis, kini ada ekstraknya. Oh, itu pasti iklannya si Mastin gitu ya. Nah, kenapa kok misalnya kita pintar dan lucu itu bisa menggait konsumen kita? Kenapa? Karena dengan menjadi lucu, orang itu kan akan tertawa, otomatis mereka akan merasa lebih positif. Jadi pikirannya itu kita akan menjadi lebih positif tentang cerita yang kita tampilkan di promosi tersebut. Itu kalau kita menjadi lucu. Nah, di mana konsumen kita akan menjadi lebih tertarik untuk melihat apalagi sih yang akan diberikan di dalam set kita. Nah, begitu ya. Terus dengan menjadi pintar, jadi kalian pilih nih, mau lucu aja atau mau pintar aja atau mau keduanya, itu pasti lebih kuat kalau duanya ya. Nah, dengan menjadi pintar, kita bisa mengejutkan orang dengan memberikan wawasan baru, dengan mereka mengingat presentasi kita. Nah, jadi kalian bisa memilih mau jadi lucu plus pintar, atau menjadi lucu aja atau menjadi pintar saja. Begitu, oke? Nah, selanjutnya, poin selanjutnya adalah Anda memiliki waktu 20 menit. Percaya nggak percaya, saya membuat presentasi ini, membuat iklan ini, slide promosi ini hanya dalam waktu 20 menit, bahkan kurang. Sama membuat video ini ya, ini mungkin nanti sekitar 20 menit itu adalah waktu yang sangat efektif. Jadi jangan dibuat terus, karena kalau dibuat buat terus dan terlalu banyak terlalu banyak ini akan kacau, akan bias apa yang kita promosikan, gitu ya. Nah, selanjutnya terapkan 3 aturan nih. Terapkan 3 aturan. Nah, ya, terapkan 3 aturan. Ya, terapkan 3 aturan yang ada di dalam promosi kalian. Di mana aturan itu harus apa? Satu, produknya itu indah atau lestari. Jadi desainnya kreatif. Indah itu maksudnya desainnya itu kreatif. Beresolusi tinggi gambarnya. Dan satu lagi, mudah diingat, everlasting atau lestari. Nah, itu. Nah, selanjutnya itu sebentar. Nah, terus selanjutnya adalah kalian harus menyampaikan pesan tunggal yang terfokus di dalam promosi kalian. Maksudnya apa sih pesan tunggal? Jadi ini intinya apa yang kita tuliskan di dalam slide promosi kita itu harus menyampaikan apa sih pesan tunggal dari presentasi kalian secara keseluruhan. Terus selanjutnya setiap satu slide itu hanya memiliki satu pesan tunggal saja. Jadi hanya fokus. Kalau misalnya produk minuman ya, kalau mau manfaatnya aja manfaatnya. Kalau mau komposisinya saja. Atau kalau kalian ingin membuat satu slide untuk melakukan promosi, satu slide itu saja untuk melakukan promosi. Kalian gerah, butuh ini, butuh ini, butuh ini. Nah, itu dalam satu slide. Selanjutnya, kalian tampilkan makna slide yang selanjutnya. Jadi, satu slide-nya itu hanya berisi satu pesan tunggal saja dan harus fokus. Itu ya. Terus selanjutnya, ceritakan yang menarik hati. Jadi, di sini kalau misalnya kalian ingin berbicara di dalam slide promosi kalian ya, Anda harus mulai menguraikan masalah-masalah yang harus dipecahkan di dalam produk. Jadi misalnya, khasiatnya apa sih, manfaatnya apa sih dari produk kalian? Nah, kalian ceritakan. Gitu ya. Nah, lebih baik lagi kalau misalnya itu di slide-nya di latar belakang itu ada gambaran dari manfaatnya kalian. Nah, itu ya. Nah, selanjutnya yang terakhir, akhiri dengan luar biasa dan akhiri dengan luar biasa di mana kita harus bisa meyakinkan konsumen kita untuk percaya dengan produk kita bahwa produk kita adalah solusi dari masalah-masalah yang dihadapi oleh para konsumen kita nanti. Nah,
dengan produk kita, masalah mereka itu bisa menjadi satu solusi yang bisa didapatkan apabila mereka menggunakan produk kita. Begitu ya. Oke. Nah, sekarang saya akan tunjukkan bagaimana slide promosi saya. Oke. Nah, ini adalah suatu produk kunir asam. Salah satu budaya kita yaitu jamu, budaya khas Indonesia atau budaya lokal kita. Nah, kunir asam. Suwe ora jamu, ngejamune kunir asam wae. Nah, kenapa harus kunir asam? Karena kalau kalian mengkonsumsi kunir asam, sudah dipastikan ya, manfaat yang akan kamu dapatkan adalah menurunkan gula darah, mencegah resiko kanker, meningkatkan daya tahan tubuh apalagi di masa pandemi. Terus meningkatkan fungsi otak otomatis karena masa pandemi nih kita kan belajar di rumah, kurangnya perhatian dari orang tua mungkin atau misalnya kita hanya belajar sendiri dan peran guru itu menjadi sangat kurang dalam membimbing karena kita tidak bisa face to face. Otomatis kita butuh yang namanya kunir asam nih agar apa? Agar fungsi otak kita ini terjaga, agar sel-sel otak kita ini beregenerasi dengan baik. Nah, selanjutnya menekan resiko komplikasi jantung terutama untuk orang tua kita ya sudah usia lanjut ya. Nah, ini yang paling penting nih manfaat kunir asam untuk cewek-cewek nih. Karena kunir asam bisa meredakan nyeri haid. Selanjutnya, kunir asam juga bisa menurunkan risiko kenaikan berat badan atau menurunkan berat badan yang berlebih. Nah, siapa yang mau diet, jangan diet yang ekstrim deh. Bisa coba itu kunir asam karena dengan minum kunir asam pencernaan kita menjadi lebih lancar. Nah, komposisinya apa kok bisa menghadirkan berbagai manfaat yang tadi saya sebutkan? Karena kunir asam ini mengandung kunir, sirih, asam jawa, jahe, temulawak, kayu manis, gula aren, jeruk nipis, garam kimsal. Nah, di sini kita menggunakannya garam kimsal. Kenapa? Karena garam yang berlebih itu kan bisa menyebabkan yang namanya tekanan darah atau tekanan darah yang tinggi, otomatis kan jantung ini bisa mengalami kegagalan ya kalau terjadi tekanan darah tinggi ya. Nah, selanjutnya ada yang namanya serai. Oke, selanjutnya, kalau kalian ingin mengorder, silakan hubungi nomor yang ada di bawah situ ya, Bisa melalui WA atau bisa langsung ke rumah saya untuk mengordernya. Oke, terima kasih sudah melihat beberapa contoh, satu contoh ya, bukan beberapa contoh dari slide promosi yang sudah saya buat. Di sini hanya 4 slide saja dan itu kontras ya. Ada 10 poin yang sudah saya terapkan di situ. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian. Oke, saya cukupkan. Saya minta maaf apabila ada kesalahan kata dalam menyebutkan atau menjelaskan. Mohon maafkan dan sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.